yang mana tadi telah kita bahas bahwasanya membaca Al-Quran, sholat kita, infak kita, sesungguhnya yang keseluruhan itu adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari muamalah tersebut dipastikan tidak akan ada kerugian, tidak akan ada manusia yang dirugikan jika manusia itu kemudian bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda jika kerjasama itu dengan antar manusia, mungkin ada satu dua yang kemudian akan mengalami kerugian. Nah, membicarakan terkait bagaimana infak, hadratul Rasul di luar bulan Ramadan itu terkenal dengan pribadinya yang lemah. Pada suatu hari ada seorang pengemis yang kemudian datang ke dalamnya Nabi meminta sesuatu, yang sesuatu itu sesungguhnya nggak ada di dalamnya Nabi, yang ketika itu hanya tinggal baju perang. Yang kemudian Nabi pun memutus kepada Aisyah, ya Aisyah, ambilkan baju perang itu. Untuk apa ya Rasul? Untuk saya berikan kepada pengemis ini, karena dia meminta dan saya tidak memiliki apa-apa kecuali baju perang. Maka diberikanlah baju perang itu kepada pengemis itu. Lalu pengemis itu kemudian ke tempat umum, kemudian mengumumkan siapa yang mau membeli bajunya Nabi, siapa yang mau beli bajunya Nabi, siapa. Semuanya berbondong-bondong mendekat. Semuanya berkeinginan untuk membeli karena itu adalah baju Nabi, sangat terhormat. Maka ada seseorang yang buta dan memiliki budak. Dia kemudian memutus budak itu, kamu harus dapatkan bajunya Nabi itu. Jika dapat, maka saya merdekakan. Berapapun harganya, ambil itu baju. Akhirnya, singkat cerita, budak itu kemudian berhasil untuk mendapatkan baju besinya Nabi, sehingga budak itu pun terbebaskan. Lalu si buta tadi kemudian memakai bajunya Nabi, kemudian bertawassul atas bajunya Nabi, ya Rahman, ya Rahim, saya telah memilih baju kekasihmu, manusia yang kau cintai, yang kau sayangi, maka barokah dengan baju nabimu, sembuhkanlah mataku. Seketika itu kemudian mata itu kemudian sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian si buta itu kemudian sowan ke dalamnya Nabi, matur, ya Rasulullah, saya sangat berterima kasih kepada engkau. Barokah baju besi ini kemudian aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tadi telah bertawassul dengan menggunakan baju besimu sehingga Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Nabi kemudian menerima, ini aku hadiahkan lagi kepada engkau ya Rasul. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, ketahuilah, dengan niat saya memberi tadi kepada orang miskin ini tadi, ada hal-hal yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengemis tadi kemudian menjadi kaya karena menjual baju ini. Budak yang awalnya tertawan menjadi merdeka karena baju ini. Orang yang buta bisa melihat kembali karena barokahnya baju ini, karena barokahnya keikhlasan kita memberi kepada seseorang. Barokah ketika kita mentasarufkan sebagian harta kita, bukan sesungguhnya itu akan terkurangi, malah sesungguhnya itulah hakikat harta kita. Ada seorang kaya, jutawan, lalu kemudian dia itu seenaknya memberikan uang kepada orang lain, jelas gak mikir. Ada teman saya dulu itu, teman ke pondok itu juga gitu, Ustaz ini mau dibangun ya, saya yang mati 1 juta, selesai. Beliau jangan bilang siapa-siapa ya. Sampai sekarang nggak tak bilangkan siapa-siapa, hanya inisial kok, teman saya gitu saja. Dan teman saya banyak. Orang kalau sudah dermawan itu luar biasa. Nah, ketika itu ditanya, apa misinya? Kok sampean itu sampai tidak cinta terhadap hartanya sampean sendiri, suka dibagikan kepada orang lain? Maka pertanyaan itu dibalik, bukan kemudian saya tidak cinta,
Justru karena saya sangat cinta terhadap harta saya, maka saya tidak ingin harta itu aku miliki hanya di dunia saja. Saya ingin miliki di dunia dan di akhirat. Caranya bagaimana? Saya titipkan kepada orang-orang itu, karena saya tidak mungkin bisa membawa dengan diri saya sendiri. Maka disitulah kemudian Allah memberikan karunia-Nya terus bertambah dan bertambah. Maka jika kita kemudian melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dalam transaksi tersebut tidak akan sedikit pun ada kerugian, tidak ada. Maka jika kemudian kita ingin mengembangkan masjid ini, jangan ragu, pasti Allah akan kembalikan dengan kembalian yang luar biasa. Jika tidak dikembalikan dengan harta, mungkin dikembalikan dengan cara keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh-solehah. Siapa yang tidak ingin memiliki putra putri yang soleh-solehah? Kalau tidak dari putrinya, mungkin istrinya yang solehah, namanya solehah. Maka Sayyidina Ali pun ketika menginfakkan hartanya, ini memiliki trik sendiri. Ketika beliau memiliki uang 100, itu tidak langsung diinfakkan 100 itu enggak. Tetapi beliau membaginya 25, ya 25 diinfakkan di siang hari, 25 diinfakkan di malam hari, 25 diinfakkan secara terang-terangan, diumumkan, ada yang tahu. 25-nya lagi diinfakkan secara sir, tidak ada satu orang pun yang tahu. Jadi sesungguhnya kita infak dengan cara jelas itu boleh, sirra wa alaniyah, boleh. Kata siapa infak nggak boleh terang-terangan takut riya? Kalau nggak ada yang terang-terangan, nggak ada yang dicontoh. Ada yang di masjid itu diumumkan sebelum Jumatan, ini si fulan 100 juta, oleh 100 juta, Jesugi, ini dirasani. Nah. Jadi boleh. Sayyidina Ali itu 100, itu dibagi menjadi 4. Kenapa kemudian sampai dibagi menjadi 4 oleh Sayyidina Ali? Karena sungguh kita tidak tahu dari arah mana Allah itu ridho dari apa yang kita lakukan. Mungkin dengan cara yang sir Allah ridho, mungkin dengan cara terang-terangan Allah ridho. Dengan cara terang-terangan itu kemudian ditiru oleh banyak orang, Allah ridho kepada kita. Dengan cara yang sir, gak ada yang tahu, akhirnya kita ikhlas, Allah ridho. Dengan siang, Allah ridho. Malam gak ada yang tahu. Dan sebaik-baiknya waktu ketika memilih antara siang dan malam, itu adalah waktu malam adalah yang terbaik. Nah, tentu ketika bulan Ramadan masuk, maka para sahabat Nabi tentunya ini lebih menggiatkan lagi di dalam berinfak. Nah itu. Maka kemudian innal ladzina yatluna kitaballah, kita yang kemudian membaca Al-Quran, melakukan ibadah di bulan Ramadan, sungguh apa yang kita lakukan, kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tijaratan lan tabur. Lan tabur itu adalah tidak pernah rusak. Perjanjian, perniagaan yang tidak pernah rusak. Ada di tempat orang tua itu punya BPR namanya Lantabur, Datu Buyuran itu BPR Lantabur. Jadi nama itu penting, nama itu penting. Jadi nama baik itu akan memberikan sinergi positif, energi positif. Nah ini ya. Jadi Al-Quran telah menyebutkan bagaimana kemudian membaca Al-Quran itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan tadi persentasenya telah kami jelaskan. Menurut Imam Suyuti ada 5 ya. Jika pertama kita memberikan kepada orang yang biasa dalam artian sehat, nggak sakit, nggak apa, kita berikan sesuatu, maka itu pahalanya itu 1 kursnya 10. Kita sedekah 1 diberikan kebaikan 10. Ketika kita kemudian sedekah kepada orang yang kemudian sakit, kemudian kena musibah, maka itu lipat gandanya adalah 1 dibanding 90. Ketika kita memberikan kepada keluarga kita yang membutuhkan, maka lipat gandanya adalah 1 dibanding 900. Keempat, ketika kita memberikan kepada orang tua kita,
lipat gandanya double. Satu kemudian menjadi berbanding 100.000. Dan terakhir, jika kita kemudian memberikan sebagian harta kita kepada orang yang alim, maka di situ bandingannya adalah 1 dibanding 900.000. Kenapa? Alasannya sudah ada. Kenapa orang tua dan orang alim itu kemudian menduduki tempat teratas yang harus diprioritaskan? Karena bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang kemudian dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak. Yang anak itu memiliki kewajiban mengabdi kepada orang tua sampai kapanpun, bagaimana kondisinya, apapun kondisinya, anak tetap memiliki kewajiban mengabdi kepada kedua orang tuanya. Orang alim, kenapa kemudian menduduki prioritas? Karena dari situ kemudian Allah menitipkan amanah yang begitu besar terkait agama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpindah kepada hadis yang lain. Ada warwaina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kita sudah tahu semuanya di satu hadis ini ada dua pesan. Pertama, kita diperintahkan untuk utlubul ilma, ya, minallahdi ilallahdi. Jadi menuntut ilmu itu sejak dari ainan sampai kepada mana? Masuk ke liang lahat. Itu pun kita masih diajar. Jadi jangan mentang-mentang sudah dewasa, mentang-mentang sudah tua usianya, ketika ada majelis ilmu itu kemudian merasa tidak membutuhkan. Hadirnya saja itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nah, setelah kita mengetahui satu ilmu, misalkan kemarin terkait kajian fikih, lalu kemudian itu kita ceritakan lagi kepada yang lain yang membutuhkan, maka di situ masuk dalam kategori kita telah belajar dan kita telah mengajarkan ilmu itu tadi. Dan menurut Nabi, sebaik di antara umatku adalah orang yang kemudian mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Nabi itu fleksibel sekali ketika bertemu dengan umatnya. Ketika bertemu dengan umatnya yang mempelajari Al-Quran, maka yang disampaikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ketika bertemu dengan pekerja yang loyal, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Nabi itu tidak pernah kemudian menjudge, oh kamu itu gak bagus, yang bagus itu dia. Tidak, selalu mengangkat derajat, nyunjung, memuja para sahabatnya. Si pegiat Al-Quran juga kemudian akhirnya disampaikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang senang sosialnya tinggi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sama-sama baik. Tidak kemudian mereka yang pegiat Al-Quran lebih baik. Sama-sama baik. Kita buktikan lagi. Ada satu hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratul kiramil bararah. Alladhi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa, lan utawi wong kang maca Qur'an iku mahirun, pinter, lancar, enak. Apa lagi? Mendayu-dayu, nikmat. Bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Maka di akhirat kelak dia akan dikawal oleh seorang malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat khusus pengawal bagi orang yang mahir membaca Al-Quran. Ketika yang dijumpai pinter-pinter membaca Al-Quran, maka disanjung oleh Nabi. Nanti kalian di akhirat akan dikawal oleh malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengiringi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama di dunia selalu bersama dan menyenandungkan Al-Quran. Lalu waktu itu sing mocone dipelek-pelek tanya sahabat-sahabat, ya Rasul,
Lalu bagaimana nasib kami sing ngajine plegak-plegok terbata-bata ini ya Rasul? Dilanjutkan oleh Rasul, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatatakka. Yatatakta itu adalah terbata-bata. Bagaimana ya Rasul? Umatmu sing ngajine terbata-bata, yo nek sing ngeja, ono sing belajar alif ba ta, ono sing ngaji terkadang alif dipoco ain, saking gak ngertine, ilatnya saking kagune. Apa jawaban beliau? Fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Dia itu ketika membaca itu berat sekali, maka bagi dia itu mendapatkan 2 pahala. Coba. Lalu sampean ngajine mereka plego ojo nyedek Ustaz Tajwid. Karena Ustaz Tajwid itu memiliki satu kaidah, wal akhdhu bit tajwidi khatamul lazim may yujawwadul Qur'ana fa huwa asimun. Jadi membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid itu hukumnya wajib. Jika tidak dibaca dengan tajwid maka berdosa. Lah sampai lagi belajar cedek-cedek wong Ustaz Tajwid. Mau Quran gak jelas, gak usah mau daripada dosa. Akhirnya gak ngaji-ngaji. Paham ya? Akhirnya dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Yatatakka itu apa sih? Orang terbata-bata itu yang bagaimana? Adalah orang yang membacanya sulit, terbata-bata, tetapi dia memiliki keinginan terus untuk belajar, tidak membaca dengan seenaknya sendiri, terus ingin mengupgrade keilmuannya. Di-upgrade wis dikandani Ustaz Jamal itu maleh. Ain itu a'udzu billah, a'udzu ghairil maghdubi, maleh gitu lagi. Sudah lihat belajar panjang dasar ilate kaku, terus tergerak ngaji di usia yang sekarang, ketika di sini, ketika di Indo tidak tergerak sama sekali, ya tetap itu harus kita lakukan. Maka yatatakka yang seperti itulah yang kemudian dia akan mendapatkan 2 pahala. Tidak mengaji yang terbata-bata itu dengan seenaknya sendiri. Makanya belajar itu penting. Tidak hanya sekedar ngaji sendiri. Nah, mumpung di sini ada perkumpulan seperti ini, nggak semua negara mendapatkan kenikmatan seperti ini, nggak semua negara. Bahkan di Malaysia pun, ya, yang katanya negara Muslim tidak seperti ini. Tanya saudara-saudara kita yang jadi Malaysia, mereka buat kos-kos sendiri. Ya, ketika Ramadan banyak kemudian yang nggak puasa juga. Padahal negaranya Muslim. Nah di sini tidak, tetapi ada komunitas yang mampu mengawal semangat kita untuk beribadah. Ini penting sekali. Maka kita harus bersyukur. Terkadang Allah itu telah memberikan nikmat, tapi kita sendiri itu tidak melihat nikmat kita, malah melihat nikmatnya orang lain. Kurang enak itu yuk, tiga enak ya kurang enak, menungso ya gitu. Tidak akan pernah ada titik puasnya. Dikasih apapun akan membayangkan sesuatu yang ada di atasnya, pasti. Karena manusia itu diberikan nafsu oleh Allah, dan nafsu itu sifatnya adalah an-nafsu katifan. Nafsu itu seperti anak kecil, sekali kita turuti pengen lagi, sampai itu. Sampai mati ya tetap pengen, namanya manusia. Wong kate mati loh jika pikiran dunia ini, gue kita bagi piye dunia gue ini. Sing iki oleh iki kate mati. Itu menungso. Nah itu loh. Ya. Maka kemudian kita harus berpikir cerdas. Bagaimana sesungguhnya, apa yang menjadi tujuan kita sesungguhnya di dunia ini. Bekerja itu wajib, tapi ada juga kewajiban lain sebagaimana kemarin yang kami sampaikan ya. Bekerja itu wajib, mencari nafkah itu wajib bagi seorang laki-laki. Tetapi di sisi lain kita memiliki kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama kita. Nah, ini penting sekali.
Satu hadis lagi. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yarfa'u, ngangkat sapa Allah bihadzal kitab, sebab iki kitab, aqwaman, satu kaum, wa yadh'u bihi, dan Allah itu mampu merendahkan dengan serendah-rendahnya, bihi, dengan kitab ini, akharina, kaum yang lain. Apa artinya? Al-Quran ini Allah telah berikan, hadiahkan kepada umat Muhammad. Al-Quran memang turun dengan jumlah yang terbatas, ya, 30, nggak ada 31 kan? Ada yang sudah rilis Quran baru 31, belum kan? 30 juz. Proses penurunannya juga cuma 22 tahun, nggak lebih. Ada yang mengatakan lebih, tetapi tidak sampai 23. Maka dibulatkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan, tapi rata-rata mengatakan 22 tahun. Nah, dengan jumlah yang terbatas, dengan waktu penurunan yang terbatas, namun Al-Quran memiliki fungsi yang tidak terbatas. Apa ayatnya? Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu kan tidak terbatas ila yaumil qiyamah. Lalu kemudian hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka di sini Al-Quran fungsinya luar biasa. Luar biasa. Nah, Al-Quran ini diberikan kepada satu kaum, yang satu kaum itu akan terangkat jika mengoptimalkan Al-Quran, dan akan direndahkan oleh Allah jika kemudian menghinakan Al-Quran. Maka dengan Al-Quran umat Muhammad ini akan menjadi mulia. Maka sering kami sampaikan, sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Malaikat seluruhnya sama. Jibril yang menurunkan Al-Quran ini kemudian menjadi Ruhul Amin. Utusan semuanya sama, tetapi Hadratul Rasul menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ya, bulan semuanya sama, tapi Ramadan meskipun tidak masuk di dalam Syahrul Hurum, tetapi keutamaannya melebihi dari Syahrul Hurum itu sendiri. Malam semuanya sama, tetapi malam yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umat Muhammad menjadi umat yang terpilih daripada umat-umat yang ada. Lalu kemudian seluruh umat Muhammad ini sama. Yang membedakan apa? Ketika di dalamnya mereka mengakses, ketika di dalamnya mereka mengunduh, ya, Al-Quran itu sendiri. Nah, ini loh teman-teman semuanya. Maka itu adalah kitab panduan kita. Orang hidup tanpa panduan itu bagaimana kehidupannya? Kita nggak bisa bayangkan, ya. Orang yang menafikan Al-Quran, kita nggak bisa bayangkan. Nah itu loh, tidak mau membaca. Padahal Al-Quran itu memiliki sifat yang luar biasa, mukjizat yang Allah tempelkan dengan luar biasa, yang ketika kita membacanya berulang-ulang kita tidak akan pernah merasa bosan. Kullu mukarrorin mumillun illal Quran. Sekullu mukarrorin, setiap yang diulang-ulang, mumillun illal Quran. Mumillun itu bosan. Setiap yang diulang-ulang, mumillun, pasti membosankan. Illal Quran, kecuali Al-Quran.
Sudah berapa kali kita kaji, berapa kali kita ulang, tidak ada sedikit pun merasa bosan, karena di situ di antara kemujizatan Al-Quran. Lalu kemudian banyak, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran, maka di situ Allah akan berikan kemudahan. Tidak hanya umat Islam, orang-orang non-muslim pun itu kemudian mampu mempelajari Al-Quran, bahkan menghafalkannya. Orang kafir, mas, orang-orang orientalis, tahu orientalis? Orang barat yang mempelajari Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, itu orientalis. Senok organnya itu niatnya menghancurkan Al-Quran. Dia hafal, coba. Gara-gara ingin mempelajari Islam, ingin menghancurkan, dia rela waktunya tersita untuk menghafalkan Quran dan bisa hafal. Coba, kalau nggak kemudahan dari Allah, itu nggak akan pernah bisa. Dan tidak pernah terbukti di kitab lain selain Al-Quran ada penghafalnya. Itu tandanya Allah benar-benar ingin menjaga, melestarikan Al-Quran di muka bumi ini. Dan itu diantara nanti tandanya hari kiamat. Ketika kiamat mau datang, maka Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik penghafalnya semuanya diwafatkan, semua mushaf yang ada tulisannya tiba-tiba kosong. Karena apa? Allah tidak menghendaki hancurnya di dunia ini diiringi dengan hancurnya Al-Quran di dalamnya. Begitu mulianya Al-Quran. Maka alasan apa lagi yang kita gunakan untuk supaya kita tidak mau membaca? Itu kitab suci kita. Kitab suci kita. Siapa lagi yang akan memuliakan Al-Quran, masjid, yang itu merupakan syairillah, simbol-simbol dari agama kita? Maka saya hakul yakin orang-orang yang berusaha memakmurkan masjid, orang-orang yang berusaha menjaga masjid, melestarikan, Allah akan memberikan beribu kemudahan. Tidak hanya dalam dirinya, tetapi nanti kelak di anak turunnya. Saya sering membuktikan seperti itu. Orang-orang yang memakmurkan masjid, tidak hanya dirinya saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi anak turunnya, baik pendidikannya maupun yang lain. Sering sekali teman saya di Madrasatul Quran ikut musabaqah sampai juara di Iran. Teliti bunga, kita teliti. Ternyata orang tuanya di kampung jadi muadzin, marbot masjid. Gak barokah wong tua, gak mungkin. Dari kampung. Saya yakin dulu orang tua saya di kampung, bapak saya itu muadzin. Saya pernah diajak ke masjid ngompol, yuk gak dimarahin kok, dipel habis itu. Namanya anak kecil. Itu. Orang tua sengaja mengenalkan anaknya kepada masjid. Nah, baru kayak orang tua. Maka berbahagialah kita yang kemudian oleh Allah digerakkan untuk bisa aktif bersama-sama di masjid, dimanapun itu, tidak hanya di rumah, di sini, dimanapun. Jika ada masjid, itulah tempat kita sesungguhnya. Nah, ini maka dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, mari kita cancut tali untuk bekerja. Iya, semuanya bekerja, tidak hanya sampean yang bekerja, saya bekerja, teman-teman bekerja, Ustaz Jamal apalagi bekerja, meredo bekerja, semuanya bekerja. Kalau hanya alasan kerja nggak mau ngaji, semuanya bekerja. Jangan jadikan alasan itu. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama. Kita pasti bisa mengalahkan ego kita. Kita pasti bisa mengalahkan nafsu kita. Kita pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan kelak ketika kita menjumpai Idul Fitri, kita benar-benar dijadikan pribadi yang benar-benar bersih sebagaimana kita dilahirkan ke dunia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.